Dan pemirsa di studio sudah ada bersama kami Bapak Effendi Syaputra selaku pengamat sepak bola. Selamat pagi Bang Effendi. Pagi. Bang Effendi ini melihat adanya kerusuhan di Malang, tanggapannya seperti apa Bang? Yang pertama tentu kita menyampaikan turut belasungkawa ya. Kalau kita lihat update yang berseliweran sekarang ada 140, 150, Betul. bahkan angka terakhir yang saya dengar dari teman-teman udah 180 korban. Saya pikir ini sebuah kerusuhan yang skalanya luar biasa ya. Kalau dalam catatan dunia bahkan ini tragedi sepak bola terbesar nomor 2 dunia lah. Terbesar kedua. Iya, dulu di mana itu pernah ada 300-an korban ya. Tapi kita turut berduka lah. Untuk pertama kita turut berduka. Ini duka sepak bola kita dan ini tragedi terbesar dalam sejarah sepak bola kita gitu loh. Jadi saya pikir sungguh miris lah ngelihat sepak bola kita lagi bergairah, Ya. tiba-tiba ada tragedi ini. Saya sendiri kan kemarin juga baru balik dari Medan menyaksikan pertandingan Liga 2. Semua meriah, semua tempat sepak bola sekarang setelah pasca COVID itu semua meriah, semua berlangsung bagus. Namun kejadian kemarin ini kembali mencorengkan noda dalam sepak bola kita. Nah, kalau saya lihat dalam permasalahan di Malang ini sebenarnya permasalahan kerusuhan sepak bola itu dari dulu ke dulu sama aja, skenario sama aja. Apa aja Bang? Ada penonton yang kecewa klubnya kalah, dia akan turun ke lapangan, dia akan buat kerusuhan dan dia akan keluar dari stadion dan dia akan melakukan perusakan di luar. Itu dari dulu skemanya seperti itu. Tinggal bagaimana sebenarnya adalah pihak pengamanan memahami skema yang berulang-ulang ini yang terjadi di Indonesia, apalagi dalam pertandingan derby ya, derby Jatim itu saya tahu di Indonesia ini saya lihat ada 3 derby yang bakal panas seperti ini, satu Persija Persib, kemudian PSIM Persis Solo, dan ketiga ini Persebaya dan Arema. Ini sudah cukup mengakar sebenarnya. Musuh bebuyutan bisa dikatakan musuh bebuyutan. Maka kalau kita lihat antisipasi di awal sebelumnya biasanya kalau main di Malang maka penonton Surabaya dilarang datang. Dilarang datang dan menonton. Hari ini juga sebenarnya ada Persija dan Persib. Mainnya di Bandung, maka supporter Persija tidak boleh datang, apapun ceritanya nggak boleh datang. Nah, banyak kejadian yang nerobos-nerobos datang sendiri, pengen sosok jagoan, akhirnya terjadi tragedi seperti di Bandung, meninggal. Beberapa waktu lalu ya. Nah, ya. dalam kasus Malang ini yang terjadi bukan kerusuhan perkelahian antar supporter, yaitu antara Aremania dan Bonek, Ya, bukan. karena Bonek tidak hadir di sana. Yang terjadi adalah kekesalan Aremania ketika klubnya Arema kalah dari Persebaya, dan ini sudah tidak pernah terjadi dalam beberapa kurun waktu tertentu ya. Sudah cukup lama sebenarnya, cukup lama, 20-an tahun ya. Arema ini tidak kalah dari Persebaya. Kan harga mati gitu, nggak boleh kalah sama klub manapun, tidak boleh kalah dari Persebaya. Demikian sebaliknya juga, Persebaya boleh kalah dengan siapapun, tidak boleh kalah dengan Arema. Apalagi di kandang sendiri. Ini kan masalah pride, harga diri, dan ya begitulah yang sudah berlangsung selama ini. Setelah pertandingan kalah, mereka turun ke bawah, meringsek ke dalam, tujuannya hanya ingin melampiaskan kekecewaan. Biasanya akan nyari pemain lawan, tapi kan pemain lawan itu langsung begitu tweet langsung evakuasi. Biasanya nyari pemain sendiri juga. Itu skenario yang sering dan berulang-ulang terjadi. Nah, yang saya lihat ketidaksigapannya adalah pihak pengamanan dalam hal ini. Menembakkan gas air mata. Itu sebenarnya diperbolehkan atau tidak sih, Bang? Boleh. 2 hal yang dilarang dibawa dalam stadion. Gas air mata ini jangankan digunakan, dibawa pun diharamkan gitu loh dalam regulasi FIFA. Senapan senjata api dan gas air mata itu tidak boleh dibawa ke dalam stadion, apalagi digunakan. Membubarkan kerumunan massa sekitar 40 ribuan, saya tahu Kanjuruhan itu sekitar 40 ribu, ada 40 ribu orang di dalam, ditembakkan gas air mata, itu sama aja kayak nyemprot baygon dalam botol, kira-kira seperti itu ya, dalam botol, semprotin baygon ya, gitu kejadiannya. Ini saya kira prosedur ini sebuah kesalahan, satu sudah jelas-jelas melanggar regulasi FIFA. Nah, yang saya sayangkan sebenarnya skenario kerusuhan sepak bola di stadion ini kan skenarionya gini-gini aja.
sebenarnya. Tapi kenapa ditangani dengan hal yang seperti ini gitu loh, dengan menembakkan gas air mata, penyebab kematian banyak ini kan bukan karena berantem ini karena terinjak-injak, kehabisan oksigen, orang nyari pintu untuk keluar. Terdesak-desak tidak bisa, akhirnya ditimpa, diinjak. Ini yang sebenarnya sampai sekarang saya juga bingung, kenapa ditembakkan gas air mata. Nah, logisnya aja, kalau yang buat rusuh, pasti dia turun ke lapangan. Iya. Kenapa pengamannya nembaknya ke tribun gitu loh. Nah, ini kan hal-hal yang sebenarnya harus dicek kelalaiannya di situ gitu loh. Saya pikir ini juga kita tidak bisa menyalahkan aparat keamanan juga yang hadir. Mungkin dalam situasi yang serba cepat, situasi yang chaos di lapangan, secara tidak sengaja mungkin menembakkan gas air mata yang sebenarnya tidak boleh keluar gas air mata itu dalam stadion. Itu sebenarnya hal yang mendasar banget gitu loh. Panpel pasti mesti harus tahu tuh, panitia penyelenggaranya. Federasi mesti harus tahu. Pengamanan pasti harus, apa tidak ada koordinasi antara mereka ini untuk menyatakan, jangan ditembakkan. Contoh, 2 minggu lalu itu di Sidoarjo, Persebaya lawan Rans FC itu juga rusuh. Tapi dibiarkan kerusuhan itu, ya supporter bakar-bakar e-board, ngancurin bench, tidak ada korban. Yang korban memang kerugian secara material di stadion, tapi tidak ada korban jiwa gitu loh. Karena ya itu tidak ada semprotan gas air mata sehingga tidak terjadi kerusuhan. Tapi memang kerugian stadionnya hancur ya iya. Tapi begitulah situasi kondisi supporter kita selama sepak bola ini berjalan. Kecewa klubnya kalah, ngancur-ngancurin, pulang di jalan ngancur-ngancurin, udah selesai. Yang rugi di sini adalah klub dan panitianya lah gitu loh. Pasti akan dikasih denda oleh PSSI dan lain-lain. Nah, di dalam pertandingan Malang ini ada intervensi berlebihan dari pihak pengamanan dalam membubarkan massa. Nah, ini juga tidak salah juga. Saya bukan membela aparat keamanan juga, tapi mungkin situasi ini karena bermainnya jamnya udah jam 9 malam, situasinya chaos, ya mungkin ada kelalaian di situ sehingga terjadilah hal ini. Tapi berbicara tadi Bang Effendi bilang tidak diperbolehkan menggunakan dan tidak diperbolehkan untuk membawa. Lantas dengan terpaksa petugas melemparkan gas air mata ke tribun, ini kan berarti ada, bisa dikatakan ada perintah ataupun mungkin ada rasa kekhawatiran chaosnya justru makin perlebar, makanya petugas melemparkan gas air mata ke tribun. Kalau misalkan sudah terjadi seperti ini, apa yang seharusnya dilakukan antisipasi ataupun evaluasi dari petugas maupun dari pihak penyelenggara untuk kedepannya nanti, Bang? Ya kalau menembakkan gas air mata dalam stadion itu udah peraturan baku banget. Memang tidak diperbolehkan. Udah nggak boleh. Nah, permasalahannya harus dicari tahu kenapa itu dilakukan. Kenapa nggak dibiarin aja sih supporter masuk ke tengah lapangan, udah tontonin aja misalnya mereka berbuat kerusuhan. Toh yang rugi itu adalah pihak penyelenggara, pihak klub yang akan mengganti kerusakan di stadion, tapi meminimalisir korban jiwa. Korban jiwa tuh kenapa muncul ya? Karena ditembak pakai asap gitu kan, jadi berasap semua, terinjak-injak. Itu masalah. Kalau ditarik, kenapa banyak korban jatuh? Ya karena ada asap itu. Bukan karena mereka berantem, nggak ada berantem. Rusuh, karakteristik supporter rusuh, mereka akan turun ke lapangan, mereka akan hancur-hancurin di lapangan. Tapi mereka tidak akan berkelahi dengan sesama, paling ya nyerang polisi gitu loh kan. Tapi kalau antar sesama enggak sih sebenarnya, karena tidak ada juga supporter lawan. Mereka sesama mereka sendiri aja itu 40.000 itu Aremania semua, nggak ada bonek di situ. Berarti bisa dikategorikan kalau misalkan dari pihak penyelenggara setiap melakukan pertandingan, jika memang ada supporter yang merasa kecewa, dibiarkan saja. Iya, kalau memang tidak bisa tertanggulangi ya. Saya ambil contoh aja kemarin Persebaya sama Rans itu kan bonek nyerbu ke lapangan. Ya saya lihat
polisi hanya mengawasi aja gitu loh, tidak melakukan, pokoknya jangan jangan menyeluruh dan ada tindakan-tindakan yang membahayakan jiwa. Jadi mereka bakar e-board, mereka bakar bench, dibiarin aja sama polisi. Toh habis itu yang dendanya Persebaya didenda, mereka juga harus mengganti semua kerusakan gitu loh. Iya. Di Liga 2 minggu lalu itu di Pekanbaru. Begitu juga kecewa Kerusuhan. klubnya PSPS Pekanbaru kalah, mereka bakar bangku, lempar bangku semua ke lapangan, mereka lempar semua, rusak semua. Polisi hanya dalam tahap melihat, mengawasi dan tidak melakukan tindakan apa-apa. Paling kalau ada hal-hal yang berbahaya mereka pasang blokade. Tidak ada tuh melempar Lempar gas. gas air mata. Karena itu pokok permasalahan kenapa kejadian di Malang ini terjadi korban jiwa itu. Seperti saya bilang tadi, melempar gas air mata di stadion 40.000 penonton lagi full penuh sesak, sama aja kayak nyemprotin baygon dalam botol. Dalam botol. Baik, Bang Effendi, lantas menurut Anda perlu nggak sih PSSI membuat program pembinaan supporter yang terkonsep dan terstruktur? Tapi tahan dulu Bang Effendi. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda, tetaplah di Breaking News.